Halo, perkenalkan nama saya Firda Indriani Nori dengan NIM 3130423215040. Nah, di sini saya eh, akan memaparkan atau menjelaskan dari tugas yang boleh diberikan oleh Ibu dosen dengan MK Perpajakan 1. Di sini ada 50 istilah yang akan saya jelaskan. Eh, 50 istilah itu akan saya jelaskan dalam video ini. Ya, yang pertama di sini adalah pajak. Nah, pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat itu memaksa. Nah, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dan pajak ini adalah kewajiban finansial yang di eh, yang dilakukan atau yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau badan oleh negara institut yang berfungsi secara setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Yang kedua yaitu pajak pusat. Nah, pajak pusat ini dikelola oleh pemerintah pusat meliputi pajak yang dikelola oleh direktorat atau jenderal pajak. Nah, pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Nah, yang ketiga di sini adalah pajak negara daerah. Nah, pajak daerah ini adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah daerah dan diatur oleh undang-undang. Nah, pajak ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah seperti infrastruktur dan program sosial. Yang keempat yaitu adalah subjek pajak. Nah, subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan pajak untuk membayar pajak. Nah, subjek pajak ini adalah orang pribadi. Terus yang kedua itu adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan menggantikan yang berhak. Terus yang ketiga itu ada badan dan yang terakhir itu bentuk usaha tetap. Oke, lanjut yang kelima adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini ada terbagi menjadi tiga, yaitu orang pribadi, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, dan yang ketiga itu warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen atau ada kitab, ya. Oh, yang terakhir di sini adalah badan. Nah, badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia termasuk di perusahaan dan organisasi. Lanjut, yaitu subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negara Indonesia atau hanya menetap di dalam negeri selama kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, subjek pajak luar negeri ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak beralokasi di Indonesia untuk menjalankan kegiatannya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu objek pajak. Nah, segala bentuk penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang dikenakan pajak kepada wajib pajak dan di Indonesia juga objek pajak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang PPN dan PBB. Nah, yang kedelapan yaitu orang pribadi. Nah, orang pribadi ini individu yang memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan penghasilan yang diterima dalam eh,
dalam konteks perpajakan di Indonesia. Nah, wajib pajak ini orang pribadi terbagi menjadi dua kategori, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, selanjutnya yang kesembilan di sini ada badan. Nah, badan badan perpajakan wajib mencakup dengan perusahaan, organisasi, dan lembaga yang terdaftar sebagai subjek pajak, dan badan pajak wajib ini menyusun laporan keuangan yang mencakup dengan pendapatan dan pengeluaran untuk keperluan pajak. Nah, lanjut yang ke-10 yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, BUT ini adalah tempat usaha yang bersifat permanen dan berupa tanah, gedung, dan peralatan dan lain sebagainya, termasuk mesin juga ya. Nah, BUT ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri dan untuk menjalankan usaha atau melakukan di kegiatannya di eh, lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu ada wajib pajak atau WP. Nah, WP ini dalam perseorangan atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke, lanjut 12, yaitu masa pajak. Nah, jangka waktu yang digunakan oleh wajib pajak ini untuk menghitung dan menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Iya, di mana masa pajak itu adalah jangka waktu yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan uh, melaporkan setiap laporan keuangan, uh, laporan pajak yang terutang. Lanjut di sini adalah tahun pajak. Nah, tahun pajak atau jangka waktu 1 tahun kalender yang digunakan sebagai uh, dasar untuk perhitungan dan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut. Nah, yang ke-14 di sini adalah bagian tahun pajak. Nah, bagian tahun pajak ini dapat berupa 1 bulan kalender atau beberapa bulan nomor. Bagian tahun pajak juga itu adalah jangka waktu yang lebih pendek dari 1 tahun pajak yang digunakan untuk keperluan perpajakan uh, seperti perhitungan, pembayaran, atau pelaporan pajak. Nah, lanjut 15. Nah, di sini adalah pajak yang terutang. Nah, pajak yang terutang ini adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, masa pajak masa pajak ini sama dengan 1 bulan kalender atau tahun pajak setara dengan waktu 1 tahun kalender. Lanjut di sini adalah nomor 16. Ya, nomor 16 ini adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP ini adalah batas penghasilan minimum yang tidak dikenakan penghasilan pajak bagi wajib pajak oleh orang pribadi di Indonesia. Nah, PTKP ini merupakan komponen pengurang dalam menghitung besarnya penghasilan pajak yang terutang. Lanjut yang ke-17 di sini ada Official Assessment System atau sistem penilaian resmi. Nah, Official Assessment System ini merupakan metode pemungutan pajak di mana
kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang ya berada di tangan eh, pejabat pajak atau fiskus. Nah, eh, dan eh, bukan di tangan WP sendiri. Nah, yang ke-18 di sini adalah self assessment system atau WP yang memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, pemerintah berperan sebagai eh, pengawal atau eh, sebagai apa ya namanya ya, pengawalan ya, pengawal untuk memastikan kebutuhan wajib pajak ini dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lanjut yang ke-19. Yang ke-19 ini adalah penanggung pajak atau penanggung pajak ini adalah individu atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Nah, penanggung pajak ini dapat mencakup wakil yang menjalankan hak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak seperti pengurus, badan, dan ahli waris. Lanjut yang ke-20. Nah, yang ke-20 ini adalah surat paksa. Nah, surat paksa adalah surat perintah pembayaran pajak atau pembayaran utang pajak dan eh, biaya pengumpulan pajak. Nah, surat paksa ini diterbitkan oleh pejabat dan disampaikan langsung eh, disampaikan langsung oleh juru atau kepada penanggung pajak ya atau WP sendiri. Nah, lanjut yang ke-21 di sini ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, NPWP ini adalah nomor identifikasi yang diberikan WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Nah, NPWP juga ini berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data perpajakan dan memastikan bahwa data wajib pajak ini tidak ditukar dengan yang lain. Lanjut yang ke-22 atau surat pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT, surat pemberitahuan. Nah, SPT ini adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau WP untuk perhitungan atau untuk melepaskan perhitungan atau pembayaran pajak dan objek pajak dan harta dan kewajiban pada SPT itu atau surat perintah surat pemberitahuan, surat pemberitahuan. Nah, lanjut yang ke-23 yaitu SPT masa. Nah, di mana SPT masa ini dilaporkan setiap bulan untuk melaporkan perhitungan pada pajak selama satu bulan. Nah, ada juga SPT tahunan. SPT tahunan itu dilaporkan setiap akhir tahun pajak untuk melaporkan perhitungan pajak selama 1 tahun. Dan SPT tahunan 1770 yaitu wajib pajak itu yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Nah, di sini juga ada SPT tahunan 1770S di mana WP atau wajib pajak yang dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun dan biasanya bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Lanjut, ada juga SPT tahunan 1770SS atau di mana wajib pajak yang dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan
60 juta per tahun yang biasanya hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Nah, di sini juga ada pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pengusaha yang eh, melakukan pembayaran BKP atau jasa kena pajak ini atau JKP. Nah, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PKP sendiri ini pajak pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukannya. Ya, lanjut. Yang ke-30 di sini ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau di sini SKPKBT. Iya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, SKPBT ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atau ada data data baru yang menyebabkan penambahan pajak terutang. Nah, SKPKBT dapat diterbitkan dalam waktu 5 tahun setelah saat terutang. Nah, eh, selanjutnya yaitu nomor 31 yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB ini berfungsi sebagai bukti bahwa di mana wajib pajak ini telah melakukan pembayaran yang memenuhi kewajiban perpajakan dan uh, dapat diminta untuk pengambilan uang dari kantor pelayanan berdasarkan negara atau instansi terkait. Lanjut, yaitu ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, di mana jumlah pokok pajak yang menyatakan bahwa jumlah pokok pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak atau bahwa pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, SKPN berfungsi sebagai bukti bahwa WP atau wajib pajak ini tidak memiliki kewajiban pajak yang terutang untuk periode yang dilaporkan. Dengan terbitnya SKPN ini, wajib pajak atau WP ini yang harus dibayar untuk masa pajak tersebut. Di sini ada 33, ini ada double ya, surat paksa. Surat paksa atau surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya pengumpulan pajak, di mana surat paksa ini diterbitkan oleh pejabat dan disampaikan langsung oleh jurusita kepada penanggung pajak. Lanjut di sini nomor 34. Ya, nomor 34 di sini adalah PPh pasal 21. Nah, di mana pajak yang dikenakan atau penghasilan yang diterima individu ini sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang mencakup gaji, upah, dan tunjangan dari pembayaran lain yang diterima oleh WP atau wajib pajak atau orang pribadi. Nah, di Indonesia ini PPh 21 harus dipotong oleh pemberi informasi kerja, di mana dan disetor ke kas negara dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut ada PPh 22. Nah, di mana pajak yang dikenakan atas transaksi perdagangan barang baik ekspor maupun impor yang dilakukan oleh badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta. Nah, PPh 22 ini merupakan
PPh 22 ini merupakan bentuk pemotongan atau pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap wajib pajak terkait kegiatan atau perdagangan barang. Lanjut, di sini adalah PPh 23. Nah, PPh 23 ini adalah pajak pungut atas penghasilan yang berasal dari modal atau penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Nah, selain yang telah dipotong dari PPh 21. Nah, PPh 24 di sini dikatakan atau ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak atau WP dalam negeri untuk mendapatkan kredit pajak atas pajak yang telah dibayar di luar negeri. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda yang pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, di sini juga ada PPh 25 di mana pajak yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak. Nah, tujuannya itu untuk meringankan beban pajak yang terutang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini dilakukan secara mandiri, di mana dilakukan oleh WP atau wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan. Lanjut, di sini adalah PPh pasal 26, di mana pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP atau wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, tarif umumnya ini sampai 20% dari jumlah penghasilan bruto dari jumlah penghasilan brutonya. Nah, di sini juga ada pasal 29, PPh pasal 29 di mana pajak kurang bayar yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan PPh. Nah, PPh 29 ini merupakan sisa dari pajak yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan setelah dikurangi dan dengan kredit pajak dari PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan PPh pasal 15. Nah, di mana di sini adalah PPh 15 eh, pajak penghasilan yang dikenakan kepada WP atau wajib pajak tertentu yang dimana bergerak di institusi pelayanan atau penerbangan internasional dan perusahaan. Nah, pengeboran minyak dan apa ya eh perusahaan yang berinstansi dalam bentuk bangun, guna, dan serah untuk proyek infrastruktur Lanjut, ada PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, di mana pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat yang bersifat di mana yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasil 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 terutang, di mana istilah final ini berarti adalah pemotongan pajak hanya sekali dalam satu masa pajak dengan pertimbangan kemudian dan kepastian dan pengembangan pembayaran yang tepat waktu. Nah, di sini lanjut adalah retribusi. Retribusi ini adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, retribusi ini berfungsi sebagai pembayaran atas jasa atau isin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada juga pajak bumi bangunan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB dan PBB P2. PBB P2 ini adalah pajak yang dikenakan atas tanah atau bangunan yang dimiliki
dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan juga ya termasuk. Nah, di sini ada pajak bumi bangunan, eh, pajak bumi bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yaitu di mana biasa disebut PBB P3. Ya, PBB P3 dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha di masing-masing sektor usaha dengan masing-masing sektor usaha. Lanjut di sini adalah dasar penggunaan pajak atau pengenaan pajak. Nilai yang digunakan sebagai acuan untuk di mana nilai untuk menghitung pajak terutang. Nah, di mana PPh yang mencakup berbagai unsur seperti ada harga jual, nilai impor, ekspor, dan nilai impor ekspor dengan penggantian, di mana DPP ini penting untuk melakukan beberapa pajak yang harus dibayar oleh WP atau wajib pajak sendiri. Lanjut di sini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN itu yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli berdasar barang dan jasa, yaitu yang dilakukan oleh PKP, serta PPN ini merupakan pungutan yang dibebankan pada saat penyerahan BKP dan JKP atau jasa kena pajak. Nah, di wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, lanjut sini adalah pajak penjualan barang mewah, di mana itu adalah PPh MB, di mana pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang yang tergolong dibilang murah ya, di samping PPN. Nah, PPBM ini dikenakan hanya satu kali dan pada saat presentasi pabrik atau produsen barang mewah. Nah, atas pada saat impor barang mewah. Nah, lanjut di sini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, di mana BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak adalah di mana perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan orang pribadi atau badan. Lanjut di sini yang terakhir, yaitu pajak penghasilan atas tanah dan bangunan atau PP atau pajak penghasilan atas tanah dan bangunan, di mana pajak yang dikenakan pada penghasil yang diterima dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, di mana PPHTB ini memulai penjualannya itu tukar menukar dan di sini juga ada waris atau hibah yang secara lain dengan cara lain yang disepakati. Nah, demikian dari hasil penjelasan saya tentang 50 istilah dalam perpajakan, dan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga buat Ibu dosen yang telah memberikan tugas kepada kami mahasiswa. Dan cukup sekian yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ketika saya mengucapkan kata-kata yang salah, saya mohon untuk dimaklumi, karena pada dasarnya kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian, sampai jumpa di lain waktu.